Nah itu tau gak sih lo kalau anak sakit kan nempel ya? Iya. Dan gue tiap hari tau gak, ini muka gue tiap hari gue dibatukin sepanjang malam, mama gitu kan. Ya Allah kalau gue ini tiba-tiba flu gimana ya, tapi gak ada. Dia jago banget. Ya iyalah. Gue gak jago, cuma gue tuh suka, ngerti gak lo? Jadi kalau suka tuh lo jadi lo lakuin aja gitu loh, walaupun gak jago. Gue pernah lawan dia 1 lawan 2, yang 2 tuh gue. Gue sama PT Fitness Embassy, gue sama Zarhan. Gue sama Zarhan, dia sendiri kalah telak. Tapi itu bukan karena gue jago, itu lebih karena lo. Wah, thank you. Gue tuh pernah nonton beauty tips dari seorang rapper Korea. rapper Korea. Apakah legit? Nah, kita dengar ya. katanya lo kalau cuci muka itu jangan lo lap, biarin airnya meresap di wajah lo. Tapi kalau gue denger itu di air wudhu sih. Tapi bukan dari rapper Korea ya. Selamat datang Raisa di Nempel Terus. Udah nih tiba-tiba. Udah ya? tiba-tiba. Kita Bahkan emang tabrak aja. biasanya tuh kita pengen gak ada openingnya biar kayak what's up gitu. Terus gitu. Jadi kita akan mulai. Dengan permainan. Nah itu dia. Oke. Spill or drink. Yes. Anjay. Jadi kalau misalkan Iya, Raisa boleh. tidak mau atau tidak bisa menjawab pertanyaan, lo minum. Tapi kalau misalkan lo bisa jawab, lo jawab aja. Maksimal nggak boleh jawab itu 3 kali. Nah. Dan pertanyaannya ada 7 ya, Ceh? 6. Ada 6. pertanyaan. Oke. Mau apa? Ini adalah Gue takut beras kencur. abis ini nafsu makan gue bertambah. Nah, Tadi ada 2 jamu, gue tanya sama Gisel, gue bilang Gisel gue boleh gak coba jamunya? Iya mau yang mana kak? Yang buat imun yang mana? Terus kata Gisel, dua-duanya buat nafsu makan sih. Jadi gak apa-apa kalau misalnya kita jadi gemoy, kita terima aja ya. yang satu Oke. temulawak, yang satu beras kencur. Ya Allah jangan temulawak. Oke, ada 6 pertanyaan, pertanyaannya sangar-sangar. Iu. Anjayani. Yang Bentar. pertama, apakah Raisa punya grup WhatsApp yang paling berisik isinya dan apa nama grupnya? Yang paling berisik Jangan ngomongin grup kerjaan ya, itu udah pasti Itu berisik. nggak boleh, kalau kerjaan kan udah pasti kayak harus dibales, harus berisik. benar. Pertemanan atau keluarga mungkin. Grup paling berisik grup keluarga sih. Oh iya, Heeh. yang paling berisik di grup itu siapa? Apakah ibu, bapak, kakak? Jadi biasanya kayak uak-uak gitu ngirim. Oh, Gua ngerti, video-video, gua ngerti. Iya, link-link. uak-uak. Jadi si pangkat di keluarga semakin senior pangkatnya, Bener. semakin panjang videonya. Bener. Om gua pernah kirim video 1 jam 20 menit. Kan kadang-kadang ada orang yang Bukan link. oh enggak, ya video. Iya, terus ada settingan handphone yang kayak lo secara otomatis download WhatsApp. Iya. Nah, jadi kalau di tengah bulan kuota gua habis, nah itu uang. Salah uang ya? Iya, benar. Iya. Dia kirim video 1 jam 20 menit, coy. Terus kadang-kadang videonya tuh agak suka ini gak sih kayak pasif Kontroversi. agresi. Enggak pasif agresi. Pasif agresif. Gue Iya, kayak, iya, misalnya gue iya, liat iya. nih videonya, oke gue lagi mau hari ini pengen dapat dakwah gitu kan. Pengen dapat dakwah boleh. Ini maksudnya apa? Nonton videonya, Iya. ini maksudnya gue. Yang ujung-ujungnya kayak hormati orang tuamu. Lah kok gue jadi tersinggung ya? Gitu. Kayak Sama. apa ini emang japri aja, apa emang ini buat tebar jala gitu. Tebar Kata jala. gua, Ada yang ketangkep. Nenek-nenek itu kembali ke umur remaja, mereka tebar jala. Nenek gua mengirimkan video iklan Thailand sih. Iklan Thailand. Tapi kan bikin nangis iklan tadi. Sedih. Iya, biasanya. Tapi ini menurut gue ini tuh lucu banget karena mungkin si nenek itu dia tidak melihat sampai habis. Jadi dia cuma lihat kayak, nah ini nih buat anak-anak gue nih. Jadi iklan itu iklan energy drink. Aneh banget ceritanya, cerita. Biasanya iklan Thailand minimal asuransi lah. Iya, Energy iya drink. kan. Nah, jadi jalan cerita iklan itu adalah misalkan lo Raisa, lo menitipkan orang tolol ke panti jompo. Terus orang tolol sedih kayak gitu, sedih gitu. End up-nya orang tua itu dikasih energy drink sama orang panti. Aneh banget kata gue orang Thailand. Too much ya, too Jadi much. kesimpulan nenek lo ngirim itu intisarinya Nah, apa? jadi di iklan itu nenek itu bersemangat sampai akhir hayatnya. Tapi mungkin si nenek gua melihatnya cuma sampai si adegan nenek sedih. Bener. Cuma kayak gitu dia kirimlah ke grup. Nah, terus tiba-tiba kakak gua yang jawab,
Nek, itu nama minumannya apa? Anjing mau dikasih. Nih mau dikasih ke nenek gua. Biar neneknya sehat. Kirain nenek lo tuh kayak ini dong apa PO atau apa Iya, gitu kan, check outin dong buat Dia tuh nenek pengen gitu. nyinggung anak-anaknya. Ternyata hampir dibeliin energy drink. Aman aja ternyata. Betul. Oke. Pertanyaan berikutnya. Raisa, Kasihan nenek. siapa temen lo yang paling sering jadi biang gosip kalau jadi lagi kumpul? Ibai bukannya? Kakak yang itu tutup mata. Sorry Kak, bisa di-spill gosipnya. Lo bisa jawab atau bisa minum? Sebut saja I. Ibai. Iba. Tapi sebenarnya ini gosipnya bagus ya. Lebih bukan gosip tapi lebih ke update gitu. Karena gue tuh orang yang paling gak update, gak ngerti sekeliling, terus sangat ya pokoknya gue gak ngerti. Berarti di luar info-info sana tuh Iba ada ini apa. faktual sebenarnya. Faktual in a gossipy way. Faktual Oke. dengan ada bumbu-bumbu bon cabai level Faktual 30. gosipnya gitu. Lagi ada gosip ini nih gitu, tapi tetap Oke. gosip. Tapi itu di dunia selebriti juga. Terkadang gitu. Jadi Misalkan kayak tiba-tiba kayak Lesti apa kabarnya gitu misalkan. Ya Allah, udah lama Jadi- banget gak denger sama Lesti. Jadi ya lebih ke mama ini tuh kan lagi diomongin. Oh gitu ya Bay gitu, iya gitu. Ya setidaknya gue jadi tahu. Kalau enggak hidup gue Iya. Iya, entar baik, Tadi respon kan? kita juga kayak, padahal kita juga gak tahu lagi Itu ngomongin siapa? apa, Iya, ngomongin iya. siapa. Oh gitu. Oh terus netizen marah. Oh gitu, ih kasihan. Udah gitu. berarti thanks to Ibai karena kalau Ibai nggak ada, Raisa bakal menjadi solung, sosok linglung. Sosok linglung, Jadi bener. kayak jadi Bener. kayak Clueless. matanya hampa. Tapi kayak terus kayak misalkan gue ada ke suatu tempat gitu, Iya. terus kayak bikin konten atau apa gitu, gue pasti yang selalu Mama, yang itu tuh ini nih kayak gini-gini dulu dia pernah itu, jadi jangan ngomong ini ya, jangan ngomong itu. Itu Cukup membangun loh itu penting gosipnya. banget, itu Iya, penting iya, banget. Apalagi iya, lo iya. tau kan gue, Iya. sangat lempeng. Betul. Jadi gue gak tahu apa-apa, itulah fungsi gosip di dunia. Dengan muka baik tapi agak ngelamun Kayak kayak Raisa I'm here gitu loh, gitu loh. Tapi itu penting, thanks to Kakak Ibai. Yes. Kakak Ibai? Iya. Oh iya, makasih ya Kak. Boleh share ke kita juga loh. Karena gue pernah Boleh ngejokes. japri ya. Iya kayak gue pernah kayak lo mau kemana sama ibu lo? Tahu kan ujungnya kemana? Kayak punya almarhum, anjoy kata gue. Sorry ya Allah, sorry. Itu udah Yang sering. sangat gak aku inginkan. Jadi aku butuh Ibai di hidupku juga sebenarnya ya. Benar. Pertanyaan berikutnya, lo nonton drakor kan? Nonton. Oke, drakor yang paling bikin gak bisa move on. Pasti banyak banget, gue tahu banyak banget. Tapi lately, Mungkin yang terakhir lo tonton yang sampai kayak Yang terakhir lo susah tonton. gitu. Tapi kalau gue tetap jawabannya adalah Goblin sih. Goblin. Walaupun sebenarnya Goblin sama apa yang itu Juhain? Snowdrop. Snowdrop. Heeh. Lucu loh, padahal itu tuh Snowdrop salah satu drama yang paling mixed review. Maksud gue itu ratingnya rendah loh itu. Iya, tapi dia kan itu gara-gara mungkin Kenapa gue fans-fans. marah ya? Mungkin kan dari fans-fans Jisoo. gitu kayak ada ekspektasi apa-apa. Cuma kalau gue kan lumayan netral ya. Terus gue suka tuh kayak yang enggak, ya maksudnya apa sih intelektual, apa intelijen dan apa-apa kayak gitu. Oke, intelijen sama intelektual hal yang berbeda. Iya. Pilih Jadi apa yang mana? Intelijen Agen-agen dan gitu ya? dibikin dengan intelektual. Oh iya. Wow. Tapi Oh, kalau agent, ngomongin Goblin, agent. lo nonton Goblin gak sih? Gin? Gue gak nonton dua-duanya yang Wah, Goblin Raisa sinetron sebut. banget coy. Mati hidup. Tapi nyokap gue sih obses total ya sama Goblin ya. Yes, tapi emang sebenarnya menurut gue tuh bagus banget. Even endingnya kayak gitu, tapi tuh film itu tidak membuat film itu menjadi film jelek menurut gue. Cuman kayak ya udah, lo nonton 25-21 nggak? Enggak. Ih, Itu bagus. ih, Itu bagus. Gara-gara Ih, gua semua nonton. orang udah kayak nangis sesenggukan, bengek, asma gitu. Gue jadi kan gue punya asma. Oh, preventif. ternyata insecure ya. Takut aja gitu. Kayak masa sih nonton pakai tabung oksigen kan nggak mungkin. Nggak lucu. Iya tapi gue kayak ya gue udah tahu nih pasti endingnya sedih gitu. Jadi Tapi gue gua- nonton udah dalam keadaan seuzon gitu. Nah, ini Gue juga nih. nonton itu gak nyampe ending gara-gara gue udah dapat spoiler endingnya gimana, terus gue nggak terima, terus gue kayak nggak mau, bodo amat nggak gue selesaiin titik, bye. Tapi film itu Dia tuh marah menjebak. banget sama gue. Karena spoiler yang lo dapet, yang orang-orang dapet itu tuh adalah tengah episode sebenarnya. Jadi itu not even ending. Anjay.
Ger. Tapi Goblin gue setuju karena udah gak ada lagi soundtracknya bagus banget gitu. Iya, Iya. Soundtracknya terkenal. bagus banget, itu terkenal banget. Oke. Pertanyaan nomor 4. Apakah Tuh, siapa tuh? Siapa tuh? Sorry. berakrak? Sorry tuh. Apakah love language dari Hamish Daud? Love language Bapak itu adalah words of affirmation. Kalau lo? Kalau gue act of service. Ah. Jadi gak nyambung. Iya benar. Enggak, jadi kayak yang satu muji, sayang, yang satu kayak ngomong gitu. Lo act of service kan? Bener, jadi kayak pas Hamis lagi muji, ya Raisanya nggak ada di situ, kayak lagi di mana? Lagi masak makanan di dapur, jadi kayak nggak apple to apple. Tapi kan kita udah tahu sekarang, jadi kita kayak make effort untuk speak each other's love language. Gini kita harus spill ini. Gue udah Apa? pernah bilang ke dia, kita tuh pernah selantai sama lo di sebuah hotel. Ya lo sama suami lo sama anak lo. Gue nggak pernah Yang berisi kita sih Iya, kayaknya. iya. Soalnya kita sebelahan. Karena kita di-upgrade kamar kita. Benar, kamar kita di-upgrade. Kita laki bastard sih, kita di-upgrade. Iya benar. Enggak, gue gak ngerti. Gue juga nggak tahu, gue sering banget hoki kalau pesan pakai aplikasi gitu, sering banget pas lagi check-in di-upgrade. But anyway, terus kita sebelahan. Terus kita ketemu itu kayaknya kamu, anakmu dan suamimu itu abis Lagi selesai anniversary. berenang. Lagi anniversary bener. Iya. Terus lagi selesai anniversary. berenang, masuk ke kamar, terus kita mau ke sana. Tapi kita nyapa ya nggak ya? Four season. Enggak. Enggak, kayaknya Tapi kita pengen takut deh. kayak masuk kayak happy anniversary. Enggak perlu masuk Ntar kamar hotel Hamis orang. kayak gitu, udah hell ayah, gitu gak mungkin. Tapi itu gue di Four Seasons lo inget gak sih? Ingat. Pokoknya lagi anniversary lah pokoknya. Pandemi 2021. Ingat. Ya. Iya tuh unik banget itu kata lucu gue. banget. Karena London cuma 2 kamar doang. Jadi kayak damn right. Keren banget. Yes I am. Gila itu. Hoki Keren banget. loh itu. Terima Kayaknya kasih. emang yang di hotel itu saat itu cuma kita doang Jadi gue berdua. Bisa jadi. pantesan gue kayak, gue pengen yang sweet yang itu, nggak bisa itu ada. Sorry di banget, situ. iya sorry Iya, banget. ternyata. Kayak ada anak iya. pejabat. Mantap. Biasanya yang sok kayaknya orang-orang kere nih biasanya. Bener, kita bertiga kini ya. Kita sekamar bertiga, dia juga Iya, bener. bertiga, sama Genus sama. Sama aja Kalau katanya. aku berdua, anakku nggak nginep. Oh. Kan anniversary. Iya Jadi benar. harus romansa. Iya, di umur segitu anaknya udah bisa nyetir sendiri. Baru kayak gua paketin. anaknya dipesenin Grab apa gimana Nggak, atau jadi gue Gojek? nginep dari semalamnya, terus anak gue nyusul pas paginya di drop. Oh. Gitu. Jadi ya pas pagi kita berenang-berenang. Selalu berenang. Tapi kita waktu itu berenang nggak ada dia. Pertanyaan berikutnya. Oh wow. Dari semua lagu yang ada di album Raisa, mana yang sebenarnya paling bukan selera Raisa? Apa ya? Apa? Banyak sih. Banyak sih. Enggak. Panik kok kayak. Apa ya? Mungkin mantan terindah kali ya. Hah? Tapi kan Pas orang kayak loh gitu. mantan terindah tuh Kahitna apa kamu ya? Hah? Raisa? Kenapa di otak gue itu? Nyanyiin lagi. Sekarang. Nyanyiin kembali. Sekarang. Bukan, itu apalah arti menunggu. Mantan. Anjoy. Yang mana? Mau dikata. Kan apa lagi? Kita tak iya sih. Ya, tapi soalnya itu juga emang bukan lagu gue, jadi harus lagu yang Yang harus kamu yang bikin. mungkin Could It Be kali ya. Wow, why? Tapi memang pada saat itu di album Raisa yang itu lagu Could It Be itu memang Yang paling- kayak beda sendiri gitu. Iya kan? Aku ya merasa kayak lagu itu tuh memang diciptakan untuk nyanyi bareng gitu loh. Jadi kayak banyak elemen-elemennya, ada lala-lala, Iya benar. terus ada Ye. ye. Kucek-kucek kan kalau Opri dahsyat ya. Iya, Could It Be Love cuma diulang-ulang aja gitu. Emang itu lagunya purpose dari lagu itu adalah buat nyanyi bareng gitu. Itu paling karaokeable sih. Lah Kulit gimana Bill gak sih. karaokeable kalau dari 3 menit lagu 2 menitnya Kulit Be Love 1 menitnya lala. Bener lah. Wah iya juga ya. Tapi kalau misalkan lagu itu apakah ya gue banget ya? Ya, Enggak. enggak. Tapi sampai sekarang Raisa mau itu diputer di HW Iya. misalkan anjay HW. Masih Di orang-orang H Club. di H Club yang baru Atlas datang Beach Club. di Atlas kayak cindo-cindo ya sambil berenang kayak lala iya kan.
Tapi Could It Be diputar di Atlas sih the best sih. Itu random banget. Itu Nggak, random terus banget. kayak habis Could It Be, ya olah ke pasa. Gila Raisa X Nusantika bro. Aduh, Ini kayaknya pertanyaan Darius Party gimana? itu bisa dong. bisa lah. Jam 2:30 paling cocok. 1:30 udah pada hancur. Ini pertanyaan terakhir yang menurut gue Raisa akan minum. Apa? Karena pertanyaannya adalah dari banyaknya kolaborasi penyanyi yang pernah collab sama lo, siapa yang paling susah tektokannya? Kayaknya pernah cerita sama gue deh. Waktu di jalan, nggak tahu. Waktu di jalan. Ya, Iya. ya gimana ya, namanya juga Gak Charming. bro. ada. Namanya Charming, juga Charming. bro. Gak ada di memori gue kayak iya gue bisa jalan sama Yaya. Itu gak ada. Yang habis kita bulu tangkis, lo kalau sama artis Korea, apa itu gampang tektokannya? Gampang tektokannya. Gampang Genus. Loh, gue gak tahu apa-apa loh. Emang ada yang lebih susah daripada artis Korea itu? Semuanya nggak ada yang susah sih kalau menurut gue ya. Masa sih? Yang Kayak- paling ribet? Nggak ribet sih. Masa sih gak ada yang ribet? Mungkin yang ribet label gue kali ya. Kalau guanya sendiri sih nggak ada merasa Oh, keribetan. make sense. Oh iya Ya juga karena ya. gue kan kayak ya udah, Ya, ini iya. udah terjadi gitu. Iya, Oke, kayak udah tinggal kasihan. rekaman. Kayak, oke, how are you today? Thank you, I'm fine. How's the song? Mungkin itu pertanyaannya lebih buat ke label gue kali ya. Label. Lah, Tapi gimana? Label. Tapi ini daripada minuman nggak diminum, mendingan kita minum satu-satu. Gua setuju kepikiran banget. Gimana Mendingan- kalau kita cheers? Tapi sebelum kita tepuk tangan dulu Selamat sama ya, yang Raisa. manis. Kita tepuk tangan dulu untuk Raisa karena sudah berhasil menjawab semua pertanyaan kita tanpa ragu. Betul. Oke. Cheers, bro. Cheers. Cheers. Kata harus eye contact kalau kita cheers. Enggak, enggak itu namanya marah. Leak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jago di studio. Enak. Yang punya lo yang temulawak kan, gue udah lihat ini pasti beras kencur. Tapi nggak menyakitkan. Kita cewek. Muka lo lebay Kok kok. menyakitkan Cewek banget ya? soalnya. Jadi Enggak. biasa jamu-jamu. Jadi ini tuh tekstur rasanya kayak Tekstur rasa nggak ada. kayak pahit, tapi pahitnya tuh cuman kayak payau, pahit dan jadi kayak banyak banget air Lo putihnya. tahu ini rasanya kayak air rendeman cincau. Tapi nggak manis. Gimana sih lo bilang air rendeman cincau enak? Cincau ijo. Air cincau ijo. Keringetnya cincau. Cincau Iya. keringetan Cuma, saya. Bekasnya gitu kan. Iya, tapi ini bukan jamu endorse kan, jadi gue bebas berekspresi kan. endorse. Karena kalau jamu endorse terus kayak, god damn, one more gitu. Harus gitu enggak kan? Oke, They want more. oke. Gue kayak minum parfum. Enak tapi nggak masalah. Oke, kita masuk ke inti obrolan kita hari ini, Genus. Yes. Harta, tahta dan Raisa. Harta tahta Raisa. Iya benar. Harta nggak tahta ada Raisa. dannya. Kalau dan fontnya nggak cukup ya di layar. Kalau Sampai keluar. eh, Seperti pilihan. beda maknanya. Maknanya beda. Jadi seolah-olah harta tahta Raisa nggak sepaket. Jadi kalau Lo bisa pilih. seolah-olah Raisa itu topping karena dan. Iya dong. Ada Tapi harta, kalau kita ngomongin harta, kita ngomongin tahta, terus kita ngomongin Raisa. Tapi ini kita Harta. ngomongin harta tahta Raisa. harta tahta Raisa. Siapa yang mau milih nama tersebut? Jadi pertama kita memang dari Imaginary itu udah punya beberapa pilihan. Nah salah satunya oke. ini. Abis gitu sebelum kita akhirnya memilih nama ini, kita lempar dulu nih ke Yoraisa. Coba Oke. deh kasih kita masukan-masukan. Ternyata banyak banget yang milih ini. Tapi sebenarnya itu juga kata-kata harta Jargon. tahta Raisa kan udah jargon sering banget kita lihat di mana-mana Sering. juga kan. Nah itu dia makanya aku nganggep, kan tadinya gue nggak pengen nih judulnya ini karena gue agak cringe ya sejujurnya di awalnya. Cuma akhirnya gue anggap ya udah ini tuh kayak apa ya, kayak internal joke gitu loh antara gue sama fansnya nggak sih? Antara lu dan orang Indonesia Raisa asal lo tahu. Karena sih Se-Indonesia. harta tahta Raisa itu semua orang udah tahu. Sudah itu menjadi satu sebenarnya. kesatuan Jadi kalimat. kayak internal joke, tapi juga dikasih makna lebih sama Kang Soleh. Dia bilang, lo coba deh pikir film ini tuh tentang apa? Ini tentang harta lo, yaitu orang-orang sekitar lo, Oke. support system, keluarga, tim dan segala macam. Yang bikin lo punya tahta, yaitu kemarin GBK. I- Terus habis itu terakhir adalah Raisa ya tentang Allah gitu. Jadi harta tahta Raisa, it's very fitting for the movie. Oke, dan kan awalnya kan lo bilang lo sempat ngerasa cringe tuh. Lo sempat kepikiran apa nama film dokumenter ini? Lo ada kepikiran nggak? Apalah kayak I am. her journey, Rarila. Oh ya. Harta Tata Raisa tapi
Harta Ya Tata sama Raisa kita nggak mau catchy banget kita nggak sih. mau bahasa Inggris, jadi kayak harus bahasa Indonesia. Terus sempat juga kepikiran pemeran utama kan itu salah satu judul lagu gue. pemeran Terus utama menarik. cuma itu udah pernah gue pakai di konser yang 2015, jadi antar jadi sama. Gitu. Oke, nah si Harta Tata Raisa ini apakah purely tentang konser yang di GBK kemarin atau ada yang lo tambahkan? Maksudnya ada yang lo retake nggak syutingnya? Misalkan adegan backstage-nya atau mungkin perencanaan panggungnya? Jadi ini emang tema kayak gimana ya? Scene utamanya nih GBK. Oke. Tapi sampai kita menuju ke situ tuh kita flashback lagi. Oh ini di Harta Tata Raisa. Ketemu produser pertama gue, ketemu orang tua gue. Raisa tuh dulunya gimana sih sampai pada akhirnya zup, kita nyampe di GBK gitu. Tapi ada kayak footage lama-lama juga Banyak nggak banget, dimasukin? banyak Pasti banget. sih. Karena Ada persiapan kayak- konser itu lama banget kan sebenarnya. Iya. Kan? Gitu. Gue bahkan ada footage pas gue meeting pertama tahun 2019 sebelum Right before COVID. Iya, karena memang harusnya konsernya itu 2020. Ke pending COVID. Iya. Terus udah ke pending COVID apa segala macam. Panggungnya dibocorin. Gue inget banget. Iya, benar. itu ada juga. Iya kan? Berarti kan banyak banget momen-momen yang bikin lo kayak ya Allah gitu. Tahu gak sih? Apa? Gue tuh ini, jadi kan lo lagi-lagi hidup gue lempang. Gue tuh pas mau bikin dokumenter kayak ini apa dramanya ya, kurang Kardashian gak sih kita? Iya, betul, Kayak, betul. Im kita berantem kali atau gimana gitu. Terus dikasih sama Allah segala Seriusan? drama itu. Kayak, terus gue sampai ngomong ke Boim kayak gue gak boleh deh ngomong kayak gitu lagi. Iya, Ntar ada benar, drama-drama benar. lagi gitu. Iya karena sekalinya drama tuh kayak coy berat banget. Ini tuh lu melawan alam. Ini tuh udah Benar. ini tuh bukan lagi kayak Raisa lawan ini tapi kayak Raisa mau drama kan lo, gue kasih drama lo gak bisa berkutik. Iya. Iya kan? Terus yang teman-teman tahu yang Zalina sakit sebelum Iya. gua manggung, tapi di sini bener-bener kan ya orang-orang tahu lah, oke Zalina lagi sakit gitu. Iya. Tapi kan sakit bisa sakit batuk, sakit apa-apa, nggak kebayang gitu sakitnya seperti apa dan suasananya seperti apa gitu. Jadi nanti bisa ngeliat, terus kayak H-1 itu hujan deras banget. Iya, Jadi hujan kita deras nggak banget bisa tau. rehearsal yang full ke depan, ke bawah, apa segala. Udah pokoknya itulah. Loh, tapi soalnya pas yang adegan Zalina sakit, gue pikir gimmick. Beneran sakit. Enggak gimmick Ya. lah. Terus yang pas kayak akhirnya ada voice note Nah, dari makanya Itu sedih banget. gue sama Julio kan sebelahan ya. Pas lagi nonton di GBK itu kita kayak sebenarnya mana gitu loh. Sedih banget lah. Oh iya, terus gua ada adegan di konser Raisa. Ini menurut gue ini lucu banget kan? Kan Ishan main kan? Tapi awalnya kan merah-merah kan? Iya. Merah-merah kan? Nah terus merah-merah terus dia cuman nggak ada apa-apa merah doang. Terus gue bilangin ke teman gue si Omar juga, Mar liat tuh Mar pesulap merah. Terus si Omar sama Cadi kayak gini. Itu depan lu suami, sebelah lu suaminya Ishan. Terus akhirnya lu gini. Seru juga ya. Gue udah nggak tahu mau belokin kemana. Gue inget momen itu. Iya, karena Gua gue inget mau itu. komentarin Ishan-Ishannya belum keluar, ya gue cuma kayak, seru juga ya. Jadi gue kata pesulap merah, seru juga ya. Ketika konflik-konflik itu hadir, ada nggak satu titik yang kayak anjir gue nyerah aja deh gitu. Kayak apa udah ya? Gitu. Iya gitu. Kalau gue ini pada saat gue habis preskon nih yang buat 2023, oke tiketnya bakalan gini deh preskon, terus literally besoknya Menteri Olahraga bilang saya pastikan tidak boleh ada konser. Literally besoknya. Iya, Nah terus gue bilang ke Boim kayak kalau ini emang di cancel lagi gue nggak mau bikin lagi deh. Maksudnya kayak, Iya. maksudnya kayak kok lo getol banget sih gitu apa sih? Iya. Akhirnya gue kayak ya udah pokoknya kalau ini emang benar-benar kita nggak boleh, gue nggak mau geser tanggal lagi apa segala macam. Udah. Aja. Tapi apa sih akhirnya konser itu bisa setelah dari menteri kan bilang nggak boleh ada konser. Kok bisa Akhirnya di lu bisa, mana panggung lu gede banget kan? Jadi kan gue terus minggu depannya ya atau 2 minggunya lagi Blackpink. Kita pakai panggung yang sama. Apa sama? Sama. Berarti itu produksinya dari Produksinya agak tektokan sih, jadi Iya, biar ada iya, sesuatu iya, yang bisa iya. bareng kayak gitu. Jadinya Oh wow. memudahkan kita juga sebenarnya. Oh. Cuma pada saat itu sih gue nggak tahu ya, mungkin kayak doorstop aja terus asbun gitu, or gue nggak Iya, tahu iya, apa iya, yang iya, terjadi iya, pada iya. saat itu. Cuma terus kita kan dapat impact banget kan dari segala Penjuru. penjuru lah gitu. Iya emang itu nggak boleh tuh dipakai konser, ntar
Ini Wah kayak itu heboh banget. terus Iya, gue kayak nunduk aja gitu. Gimana ya? Kayak kita kan di situ nyewa ya, bukan Iya, kayak benar, aku anak siapa gitu Iya, loh. benar. Nggak Dan nepo baby di situ kan Bukan, kita bukan. nyewa gitu loh. rumputnya tuh kan gue inget banget itu kayak dikasih triplex gitu. Iya, ditutup, Dan ditutup. kebetulan yang nonton Raisa juga nggak yang kayak I become so numb, nggak gitu. Orang kita duduk. Even apa tuh namanya penutup rumput itu aja kita tuh invest gede banget untuk Mahal banget. nyewa. Pastilah, Gila, mahal itu banget, gede itu banget mahal loh orang banget. satu Jadi kita- lapangan bola. Emang prioritas kita ya rumput itu karena kan waktu itu tuh mau ada Iya, mau dipakai buat FIFA. iya. Betul. Gue mau ngomong gue takut salah. gue juga ngomong pasti salah. Iya benar. Nah, Jadinya ya itu emang prioritas kita juga. Ya kita juga, maksudnya kita juga orang Indonesia ya yang sangat pasti bangga dan akan mau, nggak yang gue, Iya, bodo amat rumput gue cangkul-cangkul gitu kan. Iya, benar, Kayak, benar, tolong dong jangan seuzon sama betul. gue. Iya, Nggak, atau kayak tiba-tiba kayak thank you GBK, aku Raisa dari Brunei. Kan gak mungkin kayak gitu. Enggak dong. Lu kan juga penyanyi, solois wanita Indonesia gitu yang Iya. membawa nama baik kita juga. Aku juga mau semua itu berjalan dengan lancar. Betul, Benar. betul. Tapi di antara semua drama-drama yang lu dikasih secara konten, drama yang bikin lu kayak udah pause ya lu hampir gak kuat banget tuh drama yang mana? Ya itu terakhir sih yang pas Zalina sakit sih. Karena Itu deket banget sama jadi Zawi sakit itu, jadi yang bantuin gue ngejagain Zalina pada saat itu kan tante gue. Oke. Jadi 2 minggu sebelum konser, Aha. gue lagi latihan dance tuh, tiba-tiba tante gue pingsan masuk rumah sakit. Hah? Terus gue kayak, siapa yang? Terus gimana? Apa gitu kan langsung zrep semua heboh. Oke. Jadi semenjak itu Zalina ikut gue nih, latihan Ke apa segala GBK macam. segala macam. Terus habis gitu pas udah sembuh, oke udah aman lagi, Zalinanya yang sakit. Jadi seminggu sebelum Konser. GBK. Nah itu tau gak sih lo kalau anak sakit kan nempel ya. Iya. Dan gue tiap hari tau gak, ini muka gue tiap hari gue dibatukin sepanjang malam, mama gitu kan. Ya Allah kalau gue ini tiba-tiba flu gimana ya, tapi nggak ada pilihan. Iya. Pun pas lo konser itu juga lagi COVID tuh masih deket banget sama kita. I mean baru banget selesai kan. Terus Benar. gue kayak tiap malam dibatukin akhirnya. Tiap malam dibatukin. Tiap malam oke. suntik juga nggak? Gue udah nggak tahu lagi, pokoknya gue tiap pagi sampai malam rehearsal nyampe rumah dibatukin dan besoknya kayak gitu lagi. Terus akhirnya H-2 Zalina masuk rumah sakit. Harusnya gue ada rehearsal malam itu, akhirnya cancel rehearsal H-2, akhirnya gue nginep di rumah sakit. Aduh. Terus besokannya gue harus say goodbye kan ke dia karena gue harus tonton itu. Aduh. Ya Allah, Iya sih. hati gue. Enggak, even lu tuh gak perlu menjadi seorang ibu untuk mengetahui betapa beratnya perasaan seperti itu gitu. Tapi maksudnya kayak boleh nggak H+1 aja gitu. Ini bener ya, atau kalau mau sebelum konser ya jauh-jauh hari gitu. Iya. Kayak barengin aja, masih pasti bapak bilang itu gak boleh konser. Udah semua bareng, yuk gak apa-apa kita mundur teratur kayak thank you guys, see you on top gitu loh maksud gue. Tapi Atau boleh nggak sakit sama sekali? itu bisa sih sebenarnya. Itu pilihan itu gue. pilihan Iya. yang Makanya paling opsi ya. gue itu barengan nih. Makanya. Jadi akhirnya habis hingar-bingar GBK apa segala macam ya udah terus gue tidur di rumah sakit. Berarti tapi untungnya lo juga udah latihan lama sebelumnya, jadi sebenarnya ya. Tapi akhirnya kita full rehearsal itu cuma 1 kali. Ya yang setelah sebelum konser banget itu. Yang hujan deras itu. Dan itu juga kita nggak bisa full utilize panggungnya. Terus gue kan ada jalan-jalan ke bawah gitu kan. Iya. Iya Nah itu tuh benar. kita nggak sempat ngecek. Jadinya pas gue jalan ke bawah, ear gue sama sekali nggak nyala. Oh, dan lu juga opening juga nggak dari atas kan, lo dari tengah, dari belakang. Dari tengah. Itu tuh tayang kapan sih Raisa? Tayangnya mulai 6 Juni 90 loh, itu ulang tahun gue. Tapi emang sekalian. Itu tanggal lahir gue. Nah kalau filmnya 6 Juni 2024. Oh, 6 Iya Juni. juga ya. Terus gue kayak, tapi beneran. Keceplosan baru. Berarti kan buat kamu yang mau nonton, nah mundur deh, kan nggak mungkin. Minta lorong waktu dulu sama Zidan. Itu dia. Tapi, Raisa, lu masih bulu tangkis nggak sih? Lagi enggak nih. Emang udah gak ada yang bulu tangkis pada tenis kayaknya ya? Sebenarnya Nggak juga sih. kalau gue sih lebih ke macet ya. Lah, Untuk di dekat untuk rumah ke lu lapangan dan berolahraga. Iya. Ya coba ada yang dekat rumah gue.
Harusnya ada lah. Raisa, kalau soal masalahnya kalau Raisa nggak bisa latihan-latihan di depan garasi rumah gitu loh. Iya, yang pasti bawanya konblok kayak sama udah- tetangga gitu kan enggak ya. Kita sekarang udah profesional. Dia jago banget. Gue nggak jago, cuma gue tuh suka, ngerti gak lo? Jadi kalau suka tuh lu jadi lu lakuin aja gitu loh, walaupun nggak jago. Gue pernah lawan dia 1 lawan 2, yang 2 tuh gue. Gue sama PT Fitness Embassy, gue sama Zarhan. Gue sama Zarhan, dia sendiri kalah telak. Tapi itu bukan Bener-bener. karena gue jago, itu lebih karena lo. Wah, thank you. Bukan karena Raisa jago tapi karena Julio Iya, cemen. terlalu cemen dan Zarhan ternyata tidak membawa impact apa-apa dalam tim itu. Wah, Vidi lah. Jadi pas fotoan gue orang tahu gue liat Vidi, gearnya keren banget nih, Genos. Raketnya bagus, bajunya bagus. Semua kan support dari Kevin Sanjaya. Semua support dari Kevin. Pas Gila. main 11-12 sama aku. Kayak Vidi, ya elah same shit bro, Kamir. Kita pindah lapangan aja yuk. Tapi kalau ngomongin lagi si film Harta Tahta Raisa, kalau lo disuruh membuat sebuah sinopsis pendek, itu seperti apa sinopsisnya? Sebenarnya sih ini apa ya? Ya perjalanan karir sih ya. Oke. Perjalanan karir sampai sesuatu yang monumental banget dalam karir gue. Terus testimoni dari orang-orang sekitar gue dan juga apa ya? Gue sih senengnya karena ini agak ngebuka pikiran orang tentang industri musik gitu loh. Oke. Jadi juga misalkan ada orang, aduh gue pengen nih di dalam musik tapi jadi apa ya? Gue bukan penyanyi, gue nggak main alat gitu. Oke. Nah kan mereka bisa tahu, oh ada produser, Ada dancer. ada buat apa namanya? Saxophone. Itu kan instrumen. Oh iya, instrumen. Bukan pemain alat. Ada creative director, bisa panggung, bisa ini, bisa backstage, bisa label, di label ada ini, ada itu, kayak oh iya ya ternyata industri musik tuh gede banget dan untuk mensukseskan karir satu orang doang gue gitu, itu butuh banyak banget di belakangnya. Dan mungkin juga untuk mematahkan stigma orang-orang yang bilang kayak, alah Raisa mah enak orang nyanyi doang. Pasti kan banyak tuh yang gitu-gitu kayak, Julio penyiar doang. Oh banyak sih. Iya kan, tapi kan mereka tuh nggak tahu betapa struggling dan hustle-nya produksi di belakangnya kayak apa. Terbuka nanti mata-matamu yang julid itu ya. Kayak apa sih gitu, kayak misalkan kita on the road tuh gimana, traveling gimana, backstage-nya kalau lagi di luar kota gimana, kayak gitu-gitu ada nanti. Gue tuh wondering banget karena kan kalau misalkan kayak artis-artis luar negeri kayak Katy Perry itu kan ya kita udah lihat lah mereka kalau roadshow seperti apa. Tapi kan gue belum pernah menonton atau at least gue belum pernah tahu ada artis Indonesia yang mendokumentasikan proses tur-turnya mereka kayak gimana dan segala macam. Rasa in total lo sudah berapa lama di dunia Ini. daripada tarik tambang kan gak mungkin kan tiap 17-an doang. 14 tahun dong dari 2010. Dari 2010. Lu tuh ada ini gak sih, ada kepikiran kayaknya gue cuman 15 tahun cukup gue menjadi influencer misalkan, atau kayak di tahun ke-17 gue mau jadi ini ya kayak Om Deddy podcaster misalkan. Misalkan. Nah, atau memang lo pengen kayak gue pengen jadi penyanyi sampai gue gak bisa bernyanyi lagi. Sebenarnya ada sih pemikiran gue sampai kapan ya gitu, atau enggak even sampai kapan ya laku, sampai kapan ya orang mau dengerin gue gitu, ada pemikiran kayak gitu pasti. Terus tapi kan gue juga mempersiapkan gue punya label sendiri, terus ada make up, Rain Beauty kayak gitu-gitu, jadi itu sambil gue jalankan, tapi gue tetap nyanyi tuh love of my life sih kayaknya. Jadi gue nggak bisa jalan hidup bro. Gue nggak bisa berpikir untuk sekarang gitu kayak gue hidup tanpa nyanyi gitu. Jangan deh Reza. Atau enggak paling gue kalau misalkan udah nggak pensi lagi gitu ya, gue jadi aktif menjadi wedding singer forever. Wedding singer gue setuju. Cocok Iya, lah. tiap Tapi kan lu weekend juga masih doang. aktif banget. Iya, Gak wedding singer mana yang nyanyiin original song dia sendiri? Bisa. Banyak, bisa. Jadi gue tiap weekend doang gue nyanyi lagu gue beberapa, terus tuh kayak lagu-lagu evergreen gitu kan. Iya bisa, jangan lupa sempilin Linkin Park dikit. Agak tetap ada. Atau Christina Perry lah, Christina Perry. Apa yang Sevenfold bisa. Yang bunganya dihancurin. Raisa, sekarang tuh kan lo punya label sendiri, itu dari kapan ya labelnya Raisa? Tahun ini 10 tahun. Tahun ini 10 tahun. Ada nggak? Ini udah sudah ada berapa talent di dalamnya, musisi? Juni. Di bawah Juni. Kalau sekarang sih gue sama Bernadia. Tapi
kita dalam perjalanan kita tuh ada kita waktu itu bara suara dan beauty kita, terus kita pernah megang Kunto Aji sempet kan Kunto ya? Aji. Lu gak berniat kayak nyari, iya seru tau, lu gak pengen kayak nyari penyanyi-penyanyi yang gak bisa nyanyi? Kayak, Gue tahu nih ujungnya dia mau masuk manajemen anjir. of course. Lo gak pengen nyari penyanyi yang gak bisa nyanyi? Itu aja tuh Maksudnya- kalimat yang kayak Enggak, maksud gue kan ntar dipikirin video journey gitu loh. Jadi sampai bisa. Iya, Gitu. kayak dari tidak bisa sampai dia sadar bahwa memang dia tidak bisa, terus belong. keluar. Iya, dari tidak bisa ternyata tidak mampu. dari tidak bisa sampai tahu diri. Tapi kita sekarang ya cuma sekarang lagi berdua. Oh lo sama Bernadia, gue juga pernah interview tuh dipanggilnya Bernard kan? Oh nggak mungkin lah, Bernard. oh kayak sosis. Oh iya gitu. Dan Sosis. Bernadia, gue pernah interview dia, cantik sekali, suara juga bagus sekali, orang Bandung ya kalau nggak salah ya? salah. Jauh banget. Kan salah, Jerman ya? Surabaya. Oh Surabaya. Surabaya. Oh, Surabaya. bener-bener. Gitu. Oh ini dia nih yang kita pengen ngomongin tentang beauty standard. Oh, oke. Sebenarnya karena kan Belum, padahal Cek. udah sejam. Iya gue sampai lupa loh. Padahal tadi di briefing katanya Raisa iya beauty standard dulu baru harta tata Raisa. Ntar bisa diedit. Iya bisa hap Ya. dibalik. Menurut lo sekejam apa beauty standar di Indonesia? Karena gue tuh sempat kepikiran gini Raisa, kan negara-negara Asia Timur itu menurut gue beauty standarnya itu sudah menurut gue udah bukan mendekati Tapi lo kejam tau itu. kita Asia Tenggara kan? Iya makanya gue ngomongin Asia Timur. Maksudnya itu kayak Korea deh misalkan Korea. Itu kan jahat kan beauty standarnya. Nah yang jadi permasalahan adalah kita orang Indonesia kiblatnya tuh ke Korea. Berarti kan impactnya adalah entar juga beauty standar Indo bisa sejahat itu gitu. Nah kalau sekarang di mata Ibu Raisa bagaimana? Silakan 1, 2, 3. Ibu Raisa dari Gorontalo. Saya memilih menjauh dengan bahasa Inggris. Saya memilih dengan bahasa daerah saya sendiri. Kalau menurut gue, ada kecenderungan ke situ, tapi banyak yang fight back ya nggak sih? Lumayan, Oke. apalagi makin kesini ya. Heeh. Sesimpel hal paling sederhananya adalah ketika brand-brand makeup, skincare, lokal dan segala macam sekarang tuh udah diverse banget. Iya. Dari mulai warna kulitnya, dari mulai bentuk tubuhnya. Itu tuh kayak udah mulai woke gitu. Iya. Yang ditanya tuh gue Raisa sih, Enggak, tapi kok gue yang benar-benar. jawab? Karena gue juga sebagai founder dari brain. Dari brain, Karena karena Rain. rain. Jadi sebagai founder dari brand Rain Beauty Anjay. yang baru mengeluarkan enggak ya. Terus gue juga kalau misalkan lagi mau bikin campaign, gue pasti kayak semua skin tone harus ada kayak gitu. Dan kadang-kadang apa tuh namanya ya kita pakai orang yang bukan model atau apa gitu. Jadi sehingga orang-orang tuh bisa kebayang kalau pakai. Soalnya kan kita jualan produk tuh bukan ke makeup artis, bukan ke Ya. model, bukan ke siapa gitu, tapi kan ke semua orang. Ke masyarakat-masyarakat seperti aku ini. Iya, jadinya emang itu penting banget sih menurut. Nah kita bisa masuk dari sini nih Genus, angle ini nih dari make upnya dia. Kan katanya modelnya juga yang gak harus model. Oh. Lo butuh model yang gemoy-gemoy gini gak? Asik. Iya kayak Ini kalau lo bisa bikin bibir dia jadi bagus, menang banget nih Reni. terus dengan muka seluas ini Rain Beauty lama abisnya. Wah kata gue pengaruh mobil ya. Dengan muka seluas ini. Pressure nggak sih tapi kayak dijadiin sebuah cantik tuh kayak Raisa gitu. Pasti lo pernah mendengar Ada kan kayak banget. cantik Itu Raisa, udah kata-kata Raisa tuh Raisa. cantik. Tapi gue malah terkadang tuh berpikir nggak, tapi Gimana ya? Gue nggak pernah merasa gue tuh kayak Ya oke banget, cantik siapa banget. itu kayak Astro Mariana Renata gitu kan Anjir itu. exactly dua orang yang ada di kepala gue ketika misalkan tadi gue mau nanya sama lo kayak kalau gitu menurut lo yang kayak cantik tuh kayak siapa? Udah Kalau kesebut gue dua-duanya. suka Marsha Timothy. Kayak gue tuh kalau ngeliat dia malu gitu. Iya, ngerti. Misalkan eye contact gitu terus gue cantik banget Lo gitu. ngerti banget saking misalkan lo ngeliat orang cantik banget atau cakep banget sampai lo nya salting. Iya, padahal Gue ngerti biasa banget aja. Itu. Gitu. Apa sih gitu? Tapi orang ada di momen itu, lo eye contact sama Marsha Timothy. Iya, kan kadang suka satu acara atau nggak kayak Iya, mau shoot atau apa gitu. benar. Kayak Apa sih kunci kecantikannya?
Mungkin lah, kenapa kayak gue juga mau cantik ya? Maksud gue nggak gitu. Kuncinya temulawak Kak. 2 galon 1 hari. Tapi gue suka banget, gue tuh pengen banget Rain Beauty, photoshoot sama Mariana Renata, itu goals gue. Amin. Didengar ya, siapa tahu kita aminin Amin. rame-rame Mariana Soalnya kan, susah banget. soalnya kan kayak effortless gitu kan, Iya. nggak Iya, yang bener. gimana-gimana banget, Iya. kayak cocok pakai produk-produk kita. Kayak Kak Mariana Renata itu, Mariana Renata tuh kayak cuman kalau di sekolah tuh cuman kayak anak baik-baik yang datang hanya buat belajar, gak neko-neko gitu. Kayak dia tuh kayak gue ibaratnya Iya. lip balm doang gitu, Bener. keluar rumah stunning. Iya Kayak lagi, kalau bener, iya ngeliat-liat lagi, bener. Instagramnya kayak sehari cuma pakai kaos, jeans. Iya, Udah terus- gitu-gitu aja. Oh ya, kayak mau Kenapa ngojek ya. kayak supermodel? Bener, kayak kok bisa gitu. Iya bener, kaos, jeans, ya gitu. Nyap. Oh itu dia. Nah tapi ada nggak rutinitas kecantikan ala Raisa di pagi hari? Karena misalkan biasanya lo pagi-pagi lo bangun langsung pakai masker atau kayak pagi-pagi bangun langsung yoga gitu. Wes. Kalau gue ada ini sih, kayak gue ada persiapan hari-hari sama persiapan ekstra gitu. Jadi kayak kalau Oke. misalkan weekend gue bisa kerja sih. Kalau misalnya ada satu hari yang gue tuh lagi bener-bener kosong gitu, gue bisa tuh yang kayak pagi-pagi kamar mandi scrub, pakai masker, pakai ini gitu bisa. Tapi biasanya hari-hari ya Standar aja, cuci muka skincare. aja. Skincare aku juga kayak 2 step, Loh, 3 step. Apa tuh, cuma sunscreen, moisturizer? Iya kayak serum, Serum. moisturizer, sunscreen. Kalau malam aduh, muka gue kaget banget. Gue kayak, gue aja yang laki juga segitu. Kenapa dia sama kalau kayak gue? malam serum, toner, retinol, Iya. tapi moisturizer. Emang kurang ya? Enggak apa-apa, Enggak sih. aman aja harta tata Tapi itu Raisa kok kata gue. kayak kenapa kita repot banget kalau Raisa aja cuma segitu ya? Gue sih udah mau gue buang-buangin ya. Kalau gue Lo baru tahu detik gue ini. punya banyak, tapi pada akhirnya yang gue pakai itu kayak oh yaudah ini emang step yang cocok buat gue, karena gue nggak cocok tuh yang kayak 10 step skincare kayak gitu. Tidurnya Gua jam juga berapa enggak sih. bundaku? Kalau 10 step. Tapi kan ada kan emang kayak Ada. Korean Ada. 7 lah kayaknya paling paling wajar. paling Kayak paling wajar tuh iya. mentok 7. kulit gue tuh nggak bisa handle kalau Too kebanyakan much. too much gitu, pasti kayak either dia bakalan ngelupas apa redness atau apa gitu. Jadi emang simple is best. gue tuh pernah nonton Benar. beauty tips dari seorang rapper Korea. rapper Wow, Korea. apakah legit Nah, kita dengar ya? katanya lo kalau cuci muka itu jangan lo lap, biarin airnya meresap di wajah lo. Tapi kalau gue denger itu di air wudhu sih. Tapi bukan dari rapper Korea ya. Enggak, ternyata rapper Korea itu Islam. Jadi gue nonton dari abis videonya. Ternyata dia Amin, lagi insya wudhu, Allah bukan ya. cuci muka. Salah. Dia tuh lagi wudhu, lagi ngomongin itu. Tapi itu bener gak sih? Maksudnya emang kalau air, intinya adalah kalau air kena wajah lo, yaudah mau lo wudhu, mau lo cuci muka, emang jangan dilap katanya. Sebenarnya itu tuh fungsinya toner, jadi kayak untuk ngembaliin moisture di muka lo gitu. Jadi kalau misalkan lo naro serum atau naro moisturizer di muka yang super kering, itu tuh penyerapannya nggak maksimal, makanya lo harus makanya di muka yang lembab. Oh begitu. Katanya rapper. Tapi kalau air Jakarta Katanya sih kata rapper gue Korea. Dia tetap katanya rapper Korea. kalau air Jakarta sih kata gue lap aja sampai kering ya. Wah, Sumpah deh, parah coy. Air gue parah coy. Lu tuh Coy, kalau lu tahu nggak hari ini udara kita berapa? Apa? Air quality-nya? Berapa? 205. Itu polusinya. Itu tuh yang kita udah harus abu-abu ungu. gitu. Kita udah harus pakai yang kayak buat apa Bu Mame gitu. loh. Bu Mame. Iya masker-masker Bu Mame yang dulu kita mau di PHC. Bukan PHC sih namanya. Apa yang dulu kita ditusuk? THR. PCR. PCR. Lo, bentar lo. Apa? Lo gak mau kasih THR tusuk dulu. Gitu caranya. Gitu caranya. Nah gitu. Halo. Tunggu. Pantes gue bersin loh dari tadi. Ini kok ingusan nih sekarang. Tuh, suasana. Nggak, masalahnya kayak di kepala kita berdua udah gak ada ngomongin PCR lagi. Oh, iya, Kita ngomongin tusuk dan THR soalnya di kepala kita. Jadi tusuk amplop. Betul. Gak boleh. Betul. Baiklah. Alhamdulillah. Raisa,
Sukses banyak filmnya. Kita ngomongin apa sih dari tadi? Gak tahu. Gak tahu, kita benar-benar udah kayak lagi nongkrong. Kalau ini kopi, kita kayak lagi di warkop, coy. Iya, bener. Lihat kaki gue. Bener. Mana ada Iya, orang tadi gendut gue juga kakinya udah naik. begini, gue doang. Kayak Semuanya settingan nongkrong. Udah makin nyaman aduh, ya. Raisa makasih banyak ya sudah main-main ke Nebel terus. Thank you udah main kesini. Amin. Semoga semua lancar persiapan sampai tanggal 6 Juni 2024. Yes. Amin, nah itu amin di situ tuh. Sukses Amin. terus ya Raisa. Dan kalian jangan lupa nonton. Pastinya. Iya dong. Pastinya. Plus karena nempel terus itu barengan sama quotes, di akhir episode kita biasanya harus memberikan quotes kepada para neters yang ada di sini. Tiga-tiganya, nggak apa-apa. Lo mau dari gua deh ya. Oke. Perlakukanlah orang tersayangmu seperti tahta, akan kamu jaga sampai akhir darah penghabisan. Saya Julio, see you on top. Nah, itu dari gue. Oke. Genos, nggak apa-apa, emang bikin gemeter emang ya cara. Emang ini part ini berat banget sih kata gue. Tapi lo tau ini Tapi adalah, lo kan udah tahu, harusnya lo udah mikir bisa dari tadi. Gak mikir sama lupa. sekali lah kita nih. padahal ini tuh ide kita. Di akhir acara Iya. ada quotes, ini ide kita. Ternyata paling nyusahin. Lo. Oke. Quotes-nya adalah walau badai menghadang, Ada band. Walau badai menghadang. walau badai menghadang ketika keinginan kita dan niat kita kuat, masalah pasti akan berlalu. Weh, kayak WhatsApp nih barusan. Panjang banget. Berlalu, send. Nah, Oke, gue Raisa juga, nih. gue mau pakai quote lagu gue aja. Boleh banget. Ya. Ini quote kesukaan gue dari lagu gue yang judulnya Biarkanlah. Oke. Seberat apapun hatimu akan berujung jua. Wah, dia penyanyi. Banget, bang liriknya banyak say. Iya. Iya, gue kayak lagu apa ya? Kalau tuh gue kayak could it be love. Kalau itu gue lala lala lala. Kulit bila. Terima kasih Raisa. Tepuk tangan buat Raisa.